law, legal itu kan harus logis. Kalau tidak logis, tidak masuk akal, ya harus sama. Tidak masuk akal harus drop by the law, kan itu. Soal kebijakan Ibu kan, itu salah satu kebijakan Ibu kan soal penenggelaman kapal, illegal fishing. Tapi yang baru-baru ini gaduh kan soal garam ya Bu. Nah ini ceritanya gimana Bu, kok Ibu sampai bertentangan dengan kementerian yang lain atau dengan kolega Ibu yang lain? Sepertinya ya, di media kita membaca begitu. Kenapa kok bisa gaduh begitu Bu? Sebetulnya tidak gaduh. Saya Tidak ada bicara apa-apa di media, saya tidak mengerti kenapa jadi gaduh. Jadi berdasarkan undang-undang, saya memang diberi wewenang untuk merekomendasikan berapa import garam yang dibutuhkan. Nah, biasanya yang untuk industri memang tidak bisa dicukupi dari dalam negeri. Biasanya harus import. Nah, biasanya dulu tidak perlu rekomendasi Kementerian Kelautan. Tapi setelah ada undang-undang nomor 7 yang melindungi nelayan dan petani garam, diperlukan rekomendasi dari kita. Ya biasanya kan saya juga harus melindungi petani garam. Kita inginkan import garam itu tidak pada saat panen. Yang kedua tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak bocor nanti harga petani jatuh. Itu saja. Kalau persoalan berbeda antara kuota yang dimaui segini dan yang kita berikan segini itu saya pikir biasa saja dinamika. Pak Jokowi tidak memihak Ibu ya? Kenapa? Pak Jokowi tidak memihak polisinya Ibu Susi? Enggak, Bapak mendengarkan kok. Tapi kan turun PP Bu, ada PP-nya tuh. Oh itu belakang, bahwa itu untuk garam industri PP itu Pak. Jadi untuk industri tidak memerlukan rekomendasi saya lagi gitu Pak. Diambil kewenangannya begitu? Kalau berdasarkan undang-undang tidak. Jadi kewenangan tapi sekarang udah di Kementerian Perindustrian Karena ada PP, untuk garam industri. Ya, 9. industri ini industrikan. Saya tidak tahu secara hukum, mestinya orang hukum jauh lebih boleh, tahu Bu, itu daripada kewenangan saya. Ibu, Bu. Undang-undang nggak bisa kalahkan sama PP Bu. Oh gitu ya. Maksud saya Bu, Maju terus Bu. Ibu itu kan mirip saya, berani tegas. Pada saat kewenangan Ibu diambil, Ibu kok nggak mengundurkan diri aja jadi menteri gitu loh. Gimana Pada Pak? saat Pak Jokowi mengeluarkan PP yang mencopot kewenangan dari kementerian Ibu, kok Ibu nggak mundur aja sekalian langsung mencalonkan diri jadi presiden gitu loh. Kan Gaya tidak politik barat boleh. Saya pembantu presiden, jadi yang ikut apa kata presiden memberi masukan semampu saya untuk menjaga para petani garam dan tetap menjaga good governance bersama Pak Presiden dan kementerian lainnya. Jadi kalau informasi yang beredar kalau katanya Ibu sempat berantem gitu dengan menteri yang lain terkait dengan kebijakan ini, itu betul atau tidak? Sebetulnya kadang-kadang mungkin media yang terlalu, kalau argue beda pendapat biasa saya pikir. Cuma mungkin kadang-kadang cara saya atau apa ya dianggap padahal tidak berantem, biasa saja. Biasa aja adu argumentasi gitu. Nah kita, Mas Soekar, nanti saya akan ke Anda, kita lihat dulu nih ada grafis silang pendapat antara Ibu Susi dengan anggota kabinet yang lain. Silakan. Oke, ternyata memang kalau kita lihat nanti ini akan terus berjalan, ada banyak silang pendapat. Mas Kohar, silakan. Ya, Ibu. Ibu tadi bilang ya sebetulnya sih tidak ada yang gaduh, perdebatan biasa. Tetapi faktanya kan statement-statement itu bukan sesuatu yang bohong. Artinya statement bahwa ada pihak yang tidak setuju. Misalnya, oke, cukuplah tidak ada lagi penenggelaman kapal. Kenapa kita tidak berani impor garam padahal kita butuh misalnya seperti itu. Ada yang kemudian takut kalau kemudian terlalu banyak kebijakan populis, maka ada yang disebut dengan istilah irresponsibility populism. Nah, apakah Ibu punya ketakutan seperti itu atau jalan terus saja nggak peduli?
penenggelaman kapal itu adalah pelaksanaan dari keputusan pengadilan yang mengharuskan kapal itu dimusnahkan. Jadi bukan kebijakan saya, bukan kebijakan populis, bukan kebijakan kementerian, bukan kebijakan Pak Jokowi. Memang setiap kapal yang ditenggelamkan ada penyidikan dan ada putusan pengadilan, ada persidangan. Hampir 99% semuanya ada putusan pengadilan. Pengadilan mana, Bu? Enggak ada biasanya. Biasanya kan di Tarempa sana, di Ambon, di Di Sorong. pengadilan negeri ya? Di pengadilan Pengadilan negeri ada yang di perikanan, pengadilan Om. Ada perikanan. 5. Makanya Enggak, itu Pak Hotman, kemarin ada yang dilelang. Ya. Karena ada polemik-polemik, akhirnya ada pemutusan pelelangan. Tapi yang di Ambon Kapal lepas tuh, Bu dua Susi. dilelang Yang di cuma Ambon 200. lepas tuh ya. Yang di Ambon lepas tuh yang Bu Susi Ada marah. lepas cuma didenda 250 Iya. juta. Itu saya sedikit marah karena ikannya saja di dalam kapal itu dilelang dapat uang 6 miliar. Masa Iya. kapalnya didenda 250 juta ya nanti balik lagi untuk dipakai curi lagi. Maklumin aja. Jadi Bak, mungkin, mak, Kang maklumin Maman, aja. silakan. jadi mungkin Mbak Maklumin Andini, Bang Hotman, Bu. Mbak Andini Aha, saya iya. ingin menyelesaikan persoalan karena ini orang pikir saya mau populer. Populer itu what's benefit for me? It's just hustle dan no privacy anymore. Of course. Jadi kalau boleh, saya tidak usah dipedulikan sama orang, tidak apa-apa. Yang penting saya kerja. Bahwa saya harus tenggelamkan kapal, yaitu perintah pengadilan. Seperti sekarang, suruh tidak boleh, ya tidak bisa. Karena ada yang sudah inkrah, 53 kapal yang harus kita musnahkan. Musnahkan itu bisa dibakar, bisa dipotong-potong, atau ditenggelamkan. Kalau dulu kita di blow up lalu kapalnya tenggelam. Jadi supaya serem efeknya. Memang kita mau bikin deterrent effect. Tapi sebetulnya ada ratusan kapal yang kita tenggelamkan diam-diam. Seperti ini besok kita akan tenggelamkan lagi tapi tidak dipublish, hanya dokumentasi sendiri saja. Jadi Tapi- ini Berarti saran Pak Luhut diabaikan saja begitu ya? Oh bukan, itu tidak bisa, itu keputusan pengadilan Pak. Tidak boleh keputusan pengadilan berhenti karena saran, tidak bisa Pak. Kata ditenggelamkan, Bu. Saya kan mewakili di sini panelis yang paling muda, Bu ya, kids zaman now. Kok bisa waktu itu jadi viral, Bu? Itu nggak sengaja karena sesuai tadi dengan undang-undang dan sebagainya atau memang sudah ada tim yang Bu bilang, Bu, kata tenggelamkan, ditenggelamkan. Ada yang bikin memes, ada yang bikin remix, ada yang macam-macam dan itu jadi populer banget kata tenggelamkan. Pokoknya ada ini nih, tenggelamkan. jadi publicity stunt lah gitu ya. Bang Hotman Paris lagi tenggelamkan. di Kopi Jodi, tenggelamkan. Untuk saya kadang-kadang juga nggak habis pikir, kok Iya. bisa? Kan ya memang kalau mau komen penenggelaman mau apa? Mau turunkan ke bawah gitu Celupkan. kan lucu jadinya. 1, Celupkan. 2, 3 turunkan ke bawah, nggak bagus. Yang paling gampang ya tenggelamkan. Bu, boleh gak Bu kayak dulu waktu ngetop banget Bu, coba Bu bilang Bu, tenggelamkan gitu, 1, 2, Coba Bu 3. dengan ekspresinya Iya, Bu dengan Susi. ekspresi Bu, di zoom, Ini di zoom, ceritanya di zoom. kapal asing yang Kapal mencuri asing, ikan ya. di perairan Iya, Ambon iya, Bu. kapal. Silakan, silakan. Misalnya 4, 3, 2, 1, tenggelamkan. Jebret!